semuanya, perkenalkan nama saya Sanni Martina Pakpahan, NIM 7203143024 dari Prodi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah Aspek Hukum dan Etika Bisnis, di mana dengan topik aspek pajak dalam dunia bisnis. Dan mata kuliah ini dibawa oleh dosen pengampu Ibu Lenti Susana Saragi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya ketahui mengenai aspek pajak dalam dunia bisnis. Jadi yang saya ketahui yaitu yang pertama, pengertian dari pajak. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahunan pajak, atau dalam bagian tahun pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk menurut Undang-Undang KUP 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, dari pengertian yang saya katakan tadi, dapat saya simpulkan bahwasannya pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan akan masuk menjadi pendapatan negara dari sektor pajak. Dan dari pengertian di atas dapat ditarik beberapa ciri-ciri pajak, di mana yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Yang ketiga, warga negara tidak mendapatkan imbalan langsung berdasarkan undang-undang. Selanjutnya yang saya ketahui mengenai pajak yaitu dasar hukum pajak. Jadi yang pertama, dasar hukum pajak terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6/1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16/2000, Lembaga Negara Nomor 126 TLN 3984, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7/1983, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17/2000, LN 127, TLNN 3985. Yang kedua, dasar pajaknya terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14/2002 tentang pengadilan pajak. Untuk fungsi pajak, jadi fungsi pajak di negara berkembang adalah yang pertama, alat instrumen pemerintahan negara, yang kedua, mendorong investasi dan redistribusi, dan untuk unsur pajak adalah yang pertama, masyarakat, yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia, yang ketiga, pemungut pajak atau penguasa masyarakat, dan yang terakhir, subjek wajib pajak. Adapun pajak berfungsi mengatur yang dalam tataran praktisnya dapat dibedakan menjadi yang pertama, positif, di mana yang berarti melalui pemberian kelonggaran, penghapusan, pengecualian, pengurangan, dan kompetisi. Yang kedua, negatif, yang berarti melalui pemberian hambatan-hambatan pencegahan atau pemakaian maupun pemasukan, dan pemberatan khusus. Yang saya ketahui selanjutnya yaitu mengenai sistem pemungutan pajak. Jadi sistem pemungutan pajak dibagi yang pertama official assessment system, di mana berarti pemungut pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus pajak untuk menentukan besarnya pajak yang tentang oleh wajib pajak. Yang kedua, sole assessment system, di mana berarti sistem yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menentukan atau menghitung seberapa besarnya pajak yang akan dibayar. Selanjutnya, kita sampai kepada ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi, diatur dalam Undang-Undang 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi dalam undang-undang ini yang pertama perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
terdapat pada pasal 1 huruf Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Dengan demikian, ada dua jenis wajib pajak, di mana yang pertama orang perorangan atau pribadi atau person, yang kedua badan. Jadi untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu yang pertama pengusaha. Jadi pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah, dari luar daerah, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah Paben. Yang kedua, pengusaha kena pajak. Jadi pengusaha kena pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud di atas yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dilakukannya menjadi pengusaha kena pajak. Yang ketiga, pajak yang terutang, di mana pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahunan pajak, atau dalam bagian tahunan pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu selanjutnya adapun nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Jadi untuk fungsi NPWP adalah sebagai sarana administrasi pajak, yang kedua sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, yang ketiga untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran wajib pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Jadi dari beberapa pemaparan yang telah saya sampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwasannya pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk ditunjukkan atau digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sebagai pendorong atau penghambat untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Dan hukum pajak dalam dunia bisnis dilaksanakan melalui ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Jadi untuk hukum pajak disebut juga dengan hukum fiskal, yang berarti keseluruhan dari peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat. Maka dari itu aspek pajak dalam dunia bisnis memiliki fungsi, ciri-ciri, jenis pajak, dan pengelompokan pajak berdasarkan golongannya, sistem pemungutan pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta dasar-dasar hukum pajak dalam dunia bisnis. Maka disimpulkan bahwa dalam melakukan segala kegiatan usaha diperlukan adanya penetapan pajak yang diperintahkan oleh pemerintah melalui ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dalam menambah pengetahuan kita masing-masing. Saya minta maaf jika alasannya ada kesalahan kata maupun tuturan bahasa. Untuk itu saya pamit undur diri. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.